Shalom. Salam semua. Shalom. Ini pas tepat tanggal 12 Desember tahun 2024. Jadi 2023. Jadi di tanggal 2023 ini tanggal 12 Desember ini itu kegiatan penutupan hari ini. Dan itu bukan kita tapi itu jadwal surga. Jadi setelah hari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu Tuhan kerjakan dengan pedang Tuhan untuk periksaan 66 anggota tubuh. Tanggal 7 kemarin kan kita di atas di foto untuk melaporkan itu. Setelah melaporkan hasil pelayanan yang 6 hari punya, setelah itu tanggal 8 kita kembali ke sini. Kita kerja terlalu banyak di tanggal 8, 9, 10, 11 kemarin itu kita istirahat tanggal 11 kemarin itu pun masih kita kerja. Kemarin itu apa yang kita lepaskan banyak itu. Apa masih ingat kan? Mungkin ada yang lupa ini. Kita kemarin Ibu Ruth bagaimana? Kemarin itu untuk apa ya? Haleluya. Untuk kita lepaskan kemarin juga banyak itu. Banyak. Ya? Ya ini lupa semua. Tapi ini terlalu banyak yang Tuhan lakukan kemarin. Nah, terus ini hari ini tanggal 12. Iya, sebelum kita sedikit bahas menyangkut dengan apa yang tadi Tuhan kerjakan, Tuhan berdoa dulu. Apa yang baik di hadapan Bapa, di hadapan Yeshua Mashiach Adonai, di hadapan sebelah kanan berdarah Yeshua Mashiach Adonai, kami mengucap semuanya Engkau muliakan namamu. Rangkaian jadwal kerja yang Bapak susun dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 12 ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, dan ini sudah selesai hari ini. Maka Bapak dalam kami sedikit untuk evaluasi kembali apa yang Tuhan kerjakan untuk tanggal 12 ini. Dengan demikian Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, kami mengucap semuanya Engkau muliakan namamu, Roh Kudus memimpin kami, sehingga apa yang kami bahas di sini hari ini punya Bapak tanggal 12 ini punya jadwal Bapak tetapkan untuk tanggal 12 ini. Yang Bapak tadi kerjakan, kami mau beritakan itu, ekspos itu kembali, biarlah Roh Kudus menyertai kami Bapak, sehingga setiap orang yang mendengarkan berita baru yang Kau keluarkan, dan hari ini dengan tema yang Kau menyatakan bahwa sebab penebusmu hidup, maka dia akan menebus semua. Haleluya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Itu ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di bagian ini. Dengan demikian Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Mashiach, dan setiap orang yang mendengarkan hal ini, biarlah Bapak semua tergerak hatinya untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang telah diserungkan sejak Yohanes Pembaptis tampil itu, maka diluruskan kembali. Dan itu yang Kau lakukan hari ini untuk semua orang bangsa-bangsa yang percaya kepada Kau, mereka kembali kepada kebenaran itu sejati Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin. Jadi apa itu? Setelah tanggal 12 tadi itu, kan ini kita siap-siap, tapi tadi ini Bapak berbicara lain untuk tanggal 12. Jadi dalam pembahasan ini kita kasih tema ini ya, Natalan dan bintang Aventus dihapus dari muka bumi. Jadi Natalan dan bintang Aventus dihapus dari muka bumi oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Haleluya. Itu topik pembahasan ya. Nah, saya mulai dengan apa? Ya, saya punya mimpi. Baru nanti masuk ke firman Tuhan. Atau sebelum kita masuk ke firman, saya punya mimpi duluan tadi yang kita sudah kerjakan. Kita bacakan dulu ya. Di ini
Matius 11:12 itu. Matius 11:12. Matius pasal 11 ayat 12 dan Wahyu 8 ayat 11. Ya, Bapak baca atau bagaimana? Baca satu orang. Kita baca supaya kita ini ya. Ya, baca itu. Matius 11 ayat 12. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Orang yang menserongnya, dia mencoba menguasai bumi. Sejak Yohanes Pembaptis tampil, kebenaran firman Tuhan diserongkan, dimiringkan. Dia jalan begini terus dia kasih miring. Dan untuk orang yang menserongkan supaya dia menguasai seluruh dunia. Ketika Yohanes Pembaptis tampil untuk menyatakan, meluruskanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah jalan raya bagi Tuhan, yang berlekuk-lekuk diratakan, yang bergunung-gunung ditimbung, diratakan, yang berlekuk-lekuk lembah-lembah itu diratakan. Nah, sejak itu sudah mulai Yohanes berbicara, tapi orang yang menyerongkannya dia tampil lagi. Haleluya. Dia tampil di mana? Waktu pemerintahan Kaisar Agustus. Raja Herodes mulai muncul lagi. Mereka mulai serongkan lagi. Raja orang Yahudi sudah mulai lahir. Ya, itu mungkin yang pertama. Kita lihat lagi yang kedua, baca lagi itu. Nanti baru kita ini. Wahyu 8 ayat yang ke-11. Wahyu 8 ayat 11. Wahyu 8 ayat 11, demikian firman Tuhan. Nama bintang itu ialah Absintus. Nama bintang itu ialah Pentus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan sepertiga semua air menjadi Pentus. Dan banyak orang mati karena air itu. Dan semua banyak orang mati karena air itu. Sebab air sudah menjadi pahit. Sebab sudah menjadi pahit, air pahit. Pahit, empedu lagi dia masuk. Empedu. Herodes dia marah sekali. Herodes dia marah sampai berapa orang habis itu. Anak-anak umur 22 sampai bayi habis. Dia pahit sekali air itu, bintang itu. Bintang itu siapa sebenarnya? Bintang Apentus itu. Bintang yang marah, itu raja yang marah. Raja yang menantang. Begitu raja orang jauh dia muncul, tampil, lahir. Ini bintang Apentus dia marah sekali, dia pahit. Kepahitan, marah. Kalau bintang itu, orang me bilang itu macam begini. Ia pudan me, aku udah me. Ia pudan me, ia pukaidota me. Me itu artinya manusia, ia pu itu lambang dari raja atau tonawi. Raja tonawi. Jadi Apentus adalah bintang yang jahat, bintang yang marah terhadap Yesua. Dia tampil pada waktu Yesua, raja orang jauh dilahir. Haleluya. Nah, itu dia punya pengertian sedikit ke dalam dari Wahyu 8, rahasia Wahyu 8 ayat yang ke-11. Nah, terus Matius 11, 12. Nah, itu sebelum ini dia pedasar ya, dasar firman Tuhan yang Tuhan kasih tadi untuk bagaimana kita dibawa memberi pengertian tentang kita pahami sebenarnya begini. Hidup ini begini sebenarnya, tidak ada Natal dan tidak ada juga ini. Kita baru tadi sadar. Tuhan bilang dalam jadwal kerja tanggal 12 itu sampai 12 hari ini. Ternyata kita disadarkan oleh Tuhan sendiri. Kita juga belum tahu tanggal 12 itu kita kerja apa. Haleluya. Iya toh? Iya toh? Iya. Karena tadi kan saya mulai dari saya punya mimpi. Saya mimpi kan begini. Saya mimpi tadi malam itu kan saya ada di kampungnya mama saya. Mama saya lalu macam don semua kami sama-sama jalan, tapi jalan itu putar begini. Dari sini dia putar begini, dia putar sampai masuk di Om Dom punya ini. Kampung di situ. Lalu baru macam apakah saya bawa ke ladi besar, don juga bikin ini, baru macam seperti itu saya mimpinya. Setelah itu kita berdoa tanya Tuhan begini tadi, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang itu
itu di biasanya bulan Desember itu dong adakan upacara banyak, doa-doa terlalu banyak, doa adat penyembahan kepada banyak dewa. Jadi nanti mereka menyebut panggil arwah-arwah orang mati, baru dong sebut orang-orang yang masih hidup, baru dong doa-doa adat. Penyembahan terjadi begitu. Dan itu daerah, saya bilang tadi kan itu betul Tuhan, itu daerah kami orang Me, itu pesta dasar Desember itu terlalu banyak masuk ke upacara-upacara adat penyembahan, baru nanti doa-doa adat, doa keluarga, doa ini banyak dengan bentuk panggil arwah dan lain-lain, kue pania dan lain-lain. Nah, setelah itu langsung Tuhan bilang begini, itu bukan saja kamu, hampir di seluruh dunia, hampir ini. Jadi segera kamu bersatu lagi untuk berdoa untuk ya, tanggal 12 ini aku mau kasih tugas itu. Nah, lalu kita naik tadi, kita berkumpul kembali begini, lewat sana itu kamu lihat apa tadi? Kamu punya penglihatan itu, kamu mimpi malam itu. Seperti Bintang toh? Kita nggak ada itu. Bintang 3, segitiga dalamnya ada mata. Baru arwah, baru gelap, baru arwah banyak tuh. Dong turun toh. Ah, yang dia langsung dia lihat di sana, dia lihat itu lagi. Dia mimpi. Ah, baru Ruth tadi bilang bagaimana itu. Segitiga yang muncul di kain mana itu? Segitiga muncul di kami rumah. Di atasnya yang gitu. Baru dia pantau anak-anak Tuhan. Iya, dia pantau anak-anak Dia pantau anak-anak Tuhan. Itu sudah dari bulan berapa itu? Waktu saya di Jawa bulan Agustus ke September itu. Iya. Nah, itu sudah. Ternyata ini sudah yang dong bilang dajjal ini. Iya. Nah, padahal ini kan, nah setelah itu baru kita masuk doa. Kita masuk doa tadi toh. Kita masuk doa, kita menyerahkan betul, kita mengaku. Biasanya tanggal 1 masuk sampai Desember itu orang ramai di pulau-pulau, di gunung, di laut, di gereja-gereja Katolik, Kemah Injil, umat Tuhan yang ada di aliran Protestan, Katolik dan lain-lain. Ramai dengan penyembah, ramai dengan ini itu. Nah, setelah kita berdoa minta ampun itu, haleluya. Setelah kita berdoa minta ampun itu, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, sebab penebusmu hidup, maka dia akan menebus semua. Sebab penebusmu hidup, maka dia akan menebus semua. Jadi suara Tuhan yang sama. Tanggal 1 juga Tuhan kasih tahu begitu. Iya toh? Tanggal 1 Tuhan kasih tahu bagaimana. Sebelum kita masuk doa, Tuhan bilang begini. Sebab penebusmu hidup, maka dia akan menebus kamu. Menebus semua. Itu tanggal 1 sebelum kita mulai nama kita tubuh ini dosa. Baru datang lagi. Waktu kita berdoa minta ampun semua, baru setelah kita masuk doa lagi tuh tadi. Masuk doa dan kejar itu. Bukan bintang. Yang segitiga, yang dalamnya ada mata. Kita berdoa tanya, Tuhan ini ada di mana? Dan ini ada di mana? Suara Tuhan bilang apa tadi? Apentus, bintang Apentus yang tadi Wahyu berapa itu? Wahyu 8 ayat 11 itu. Suara Tuhan bilang itu bintang Apentus. Kita cari tahu, oh betul di Wahyu 8 ayat 1. Lalu tadi kita baca. Ternyata bintang Apentus itu yang nanti disebut dengan dewa ini. Dewa yang disembah di Roma ini. Dewa yang disembah di Roma, dong bilang Santa Claus lah, dong bilang dewa anjing lah, dewa matahari. Ini sebenarnya ini yang dia muncul di Wahyu, kitab Wahyu ini. Kenapa Yohanes dia munculkan ini? Dan tadi Tuhan kasih tahu ke Apentus ini. Apentus dia jatuh dan membuat semua air jadi pahit. Haleluya. Semua air jadi pahit. Haleluya. Iya toh? Nah, semua air jadi pahit. Ini rahasia Wahyu 8 ayat 11 dibukakan hari ini. Tanggal 12 ini. Kami cari tahu baru Tuhan bilang begini. Orang akan Natalan, orang akan Natalan itu berhubungan dengan Wahyu 8 ayat 1. Itu Apentus, bintang atau itu raja. Raja siapa yang pertama yang berlawanan dengan ini? Yesus waktu Yesus lahir. Siapa yang tampil raja siapa? Herodes. Haleluya. Herodes muncul. 3 raja mereka menyatakan, inilah raja orang Yahudi. Haleluya. Dan kami mau datang menyembah dia karena kami lihat bintangnya di timur. Mereka datang dari mana? Dari Papua. Menuju ke mana? Bethlehem, Yerusalem. Haleluya. Mereka pergi. Haleluya. Tapi di sana ada Herodes. Herodes ini dia muncul. Kami bilang Herodes itu dengan berhubungan dengan marga di Italia. Berhubungan, kami di kayak mana juga ada.
Memang peristiwanya dia terjadi di Papua. Haleluya. Itu makanya Bapak disuruh hadirkan. Mama orang di Regan sana, dari Kaimana, mereka dari Sorong, mereka dari Nabire, wilayah 7 itu Jayapura, kita untuk menyelesaikan perkara ini. Di tanggal 12 ini, hari ini. Haleluya, amin. Nah, jadi kita sudah tadi sebagai ini kaum turunnya berhubungan dengan Herodes, berhubungan dengan ini tadi kita sudah merendahkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, waktu kita merendahkan diri baru Tuhan membuka rahasia dari rahasia neraka dari bintang ini. Jadi bintang itu adalah Herodes. Herodes dia pura-pura mau menyembah Yesua, raja orang Yahudi itu. Nah, siapa di Matius tadi dibilang waktu setelah kita masuk mau berdoa ke sana begini, langsung suara Tuhan bilang, orang itu layan serungkan kebenaran. Lalu dia mau menguasai bumi. Apa benar tidak? Sekarang kenyataannya bagaimana? Ini kan dia muncul di Roma. Nah, mulai dari Herodes pertama, dia bunuh berapa orang itu? Anak-anak bayi-bayi umur 2-2 tahun, habiskan. Nah, karena Herodes, karena 3 raja mereka berangkat kembali ke tanah air mereka dengan lewat jalan lain. Herodes marah sekali, pahit sekali. Air pahit dia marah. Tidak ada raja di muka bumi selain Raja Herodes dan Kaisar. Keras Romawi dengan dia pemerintahannya. Nah, akhirnya nanti waktu Yosua, murid-murid Yosua itu, waktu murid Yosua itu setelah Yesus terangkat, murid-murid Yosua lagi sedang dalam ibadah. Pada waktu itu muncul Herodes yang kedua. Haleluya. Baru dia bilang ekonomi dunia, politik dunia dengan apa semasa kuasai. Baru dia duduk di atas singgasana baru dia kasih ini. Karena Herodes pertama sudah dibunuh oleh malaikat. Herodes keduanya tampil lagi. Dia bilang aku ini Yahweh pencipta, Allah pencipta. Ekonomi dunia sudah di tanganku. Di Kisah Para Rasul 2 itu. Di Kisah Para Rasul 12 itu. Ayat 4 dan 5. Begini malaikat dia tidak hormati Yahweh pencipta langit dan bumi itu. Malaikat itu turun tempelan dia itu apa? Dia mati tempat. Cacing-cacing keluar langsung makan dia. Siapa ini? Si Raja Herodes ini. Orang bilang begini. Itu namanya tokanotame. Tokanota itu dia makan cacing. Artinya dia ambil kekayaan orang lain dengan cara penyembah berhala. Dia tidak menghormati pencipta langit dan bumi. Nah, itu Herodes. Air pahit Apentus ini. Haleluya. Itu air pahit. Herodes kedua mati dibunuh oleh malaikat. Nanti baca di Kisah Para Rasul 2. Baca Kisah Para Rasul 12. Kita bicara begini mungkin orang lain tidak percaya, belum baca Alkitab, yang belum tahu. Kisah Para Rasul 12 ayat 4 dan 5. Haleluya. Kisah Rasul 2. Iya. Kisah Rasul 12 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap Herodes. Iya. Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 itu jadi 13-14 itu. Tadi salah. (12) 13-12 itu ini. Karena dia tidak menghormati Yahweh, maka malaikat tempelin dia. Ini. Dia judulnya itu ini. Siapa ini? Herodes mati itu. Iya, bukan 13 ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 20, 21, 22. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas peristiwa bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, pihak mereka. Lalu mereka memohon kepadanya perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak menghormati kepada Allah, Yahweh. Ia mati dimakan cacing. Jadi 20-23. Itu Herodes yang tadi Raja Apentus di kitab Wahyu itu. Nah, sekarang Raja Apentus atau di kitab Wahyu itu dia muncul sejak Rasul Paulus memberitakan Injil di Roma. Dia klaim
agama-agama yang Kristen yang muncul di Yerusalem itu, dia klaim menjadi itu agama negara. Dia bikin di Vatikan sana. Nah, lalu dogma doktrin itu dimulai dibangun. Karena apa? Ini Matius ini. Matius 11 ini ayat 12 ini. Sejak Yohanes Pembaptis itu tampil, haleluya. Dia tampil itu dia bilang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Haleluya. Yang berlekat, yang berserong-serong itu harus dikasih lurus. Pengajaran-pengajaran tidak benar kasih lurus. Semua kepada Yesua. Raja orang Yahudi itu. Nah, lalu yang gunung-gunung harus diratakan. Yang bukit yang berleduk harus ditimbung. Itu bukan jalan raya bagi Tuhan, bagi Yesua. Masih ada orang yang berseru di padang-padang gurun. Itulah Yohanes Pembaptis dia tampil. Haleluya. Pada saat seperti itulah, haleluya. Itu. Lalu begini Yohanes Pembaptis dia siapa rasul? Bukan. Herodes dia tampil lagi. Dia bilang, sudah tidak ada lagi raja di muka bumi. 3 raja sudah lihat, ini raja orang Yahudi. Nah, dia bilang tidak ada lagi. Dia hapus semua, dia berusaha hapus. Sudah, untuk cara hapus itu bagaimana? Ya, waktu Paulus dia tampil di Roma itu, sudah dia panggil Paulus, dia pura-pura terima ini. Agama Kristen melalui Katolik Paus. Dia pura-pura dia terima. Setelah terima itu, dia gantian Yahweh, Bapa, Yesua dan Amasya. Dia ganti lagi dengan, nanti dia punya ini. Dewa-dewa masuk dalam. Dia bilang yang bintang timur itu diganti dengan siapa? Bintang Apentus. Itu dewa yang bersegitiga, dia matanya ada di tengah. Yang tadi kita berdoa itu. Tadi itu sudah dibakar turun toh? Iya. Ya? Tadi sudah dibersihkan atau sudah bakar turun? Nah, tadi dia punya jaringannya bagaimana? Coba sedikit uraikan itu. Setelah katanya dia tadi itu dia dijatuhkan, terus dia punya jaringan itu dia bangun di seluruh ini toh? Iya. Di seluruh dunia sudah. Seluruh dunia. Iya, itu bagaimana jaringannya tadi dibangun? Itu diserang tentang kebenaran toh. Pengajaran-pengajaran yang sebenarnya pengajaran kebenaran yang dari zaman Yohanes Pembaptis itu diserang semua. Tentang luruskan jalan, bersihkan, yang berlekuk-lekuk itu dia serong semua. Serong itu ini toh dikasih miring. Dia jalan lurus beda kasih miring. Dia kasih jadi raja ini Apentus dia kasih miring kayak Apentus. Jadi harus di tanggal 25 yang dia lahir itu, ya waktu lahir dong kasih tanggal 25. Itu serong namanya. Padahal di Alkitab tidak ditulis tanggal kelahiran Yesua. Di Matius, Markus, Lukas itu tidak ditulis. Tapi dia kasih serong lagi. Sudah. Nanti dia punya dewanya nama dewa anjing, dewa matahari, Apentus dia kasih miring. Setelah itu tanggalnya itu dia tulis tanggal 25. Dia lahirnya. Haleluya. Iya toh? Iya. Nah, setelah itu apa? Nah, dia kasih miring. Setelah itu dia suruh semua orang harus menyembah pada tanggal 25. Pada tanggal 25 itu lo pergi menyembah dewa matahari. Lo pergi menyembah di dewa matahari itu di mana? Di Papua. Roma itu mereka melihat ke arah Papua karena rahim matahari itu ada di Papua, di Tage di atas. Tage di atas ini. Haleluya. Jadi dia punya waktu Tuhan berdiri di atas danau Katulistiwa di Pulau Dagowai. Dia ciptakan matahari. Itu namanya rahim. Jadi dari Yerusalem dong sudah lihat dari sana. Rahim matahari ternyata dia ada di Papua. Nah, rahim matahari. Jadi rahim bulan, rahim danau di bawah rahim bulan, rahim bintang, rahim bulan itu ada di danau Paniai sana. Ada Pulau Maya. Nah, itu. Jadi dari Roma itu dan menyembah, tapi di bawahnya itu ada apa? Setan. Lucifer pertama jatuh itu di mana dia? Dari arah Kaitakan dia jatuh di bawah di danau sini. Apentus itu pun juga dia jatuh dan dia menyembah dari Roma dia menyembah ke timur. Tapi dari tiga raja dari timur menyatakan begini, kami bukannya menyembah Apentus itu, bintang Apentus tidak. Kami menyembahkan terbela bintang dia itu namanya Raja orang Yahudi. Makanya Yesus sangat menyelamatkan orang yang mengakui bahwa Yesus engkau sebagai raja atau sebagai raja orang Yahudi. Ingat saya, penyamun di sebelah kanan langsung masuk apa? Firdaus saya bilang karena kau mengaku bahwa orang raja orang Yahudi, maka dia masuk. Makanya Pilatus dia tulis inilah raja orang Yahudi. Haleluya. Pengakuan iman akan Yesus adalah raja orang Yahudi yang pernah dia akui oleh tiga raja dari timur bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Ini yang Tuhan minta untuk kita harus akui. Dia bukan raja orang Roma atau Eropa atau Amerika atau Rusia atau Cina atau bangsa-bangsa ini. Yesus adalah raja orang Yahudi sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Ini yang harus ditegakkan. Orang banyak kira itu Yesua itu raja orang Roma, ya di mana kita bikin tanggal 2 Desember hari kelahiran Dewa Apentus yang seperti yang ditetapkan oleh bintang Apentus itu. Sehingga semua orang minum dan jadi pahit. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Dan Bapa dia dari surga itu sangat murka sekali, sangat murka sekali. Karena apa? Tadi waktu kita berdoa, dia sebelum berdoa bintang ini itu tadi tuh perlihatkan apa? Itu pedang Tuhan dari atas turun itu Tuhan bela apa? Binatang-binatang. Mulai dari kerbau yang biasa orang Batak, orang Toraja biasa ini tuh. Itu mulai dibela. Anjing dibela. Kepala babi yang biasa orang biasa sembah babi. Pesta Natal begitu bikin babi, potong ayam babi. Itu semua tadi duluan dibela dengan pedang-pedang ini. Pedang Tuhan tadi. Tadi bela tuh. Bela di tengah-tengah tuh. Baru Tuhan musnahkan semua. Karena apa? Begitu Natalan tuh lihat anjing, babi. Pokoknya binatang itu jadi sasaran. Padahal ini darahnya dong persembahkan kepada siapa? Bintang Apentus ini. Pahit. Bapak di surga itu tuh pahit sekali dong bikin kejahatan. Tadi waktu kita berdoa tanya Tuhan. Sebenarnya Yesua lahir tanggal berapa? Karena ini kan ingin tahu tanggal kelahiran Yesua. Bukan 25 Desember. Tadi Tuhan bilang apa? Sejak rahim bumi diciptakan. Sejak rahim bumi diciptakan aku ada. Aku sudah lahir. Aku sudah lahir. Sejak rahim bumi diciptakan aku sudah lahir. Baru yang pertama Tuhan bilang, sejak kamu ada dalam kandungan, aku ada di dalam juga, aku ada di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Dan kamu di dalam aku. Sejak kamu dilahirkan, aku sudah ada di dalam. Di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Haleluya. Itu maksudnya Tuhan tuh tidak mau dia punya ulang tahunnya dilahirkan, dirayakan. Maka firman 4 Injil itu tidak dicatat tanggal kelahiran Tuhan Yesus masih ada. Padahal tanggalnya itu ada. Nah, tapi Tuhan tidak mau kasih tahu juga karena nanti orang pergi rayakan yang sebenarnya Yesus lahir itu nanti pergi merayakan menyembah lagi berdoa bikin upacara itu lagi. No, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Bapak biasa rayakan, Bapak ulang tahun tidak. Kita manusia saja kita tidak mau, kita pada ulang tahun tidak rayakan. Ayub dia kutuk dia punya hari ulang tahun. Ayub saja dia kutuk dia punya ulang tahun. Lebih bagus jangan saya dilahirkan pada hari kelahiran itu. Yuk. Paulus bilang apa? Kenapa aku dilahirkan cepat? Karena di sisi lain itu dia mau lihat peristiwa di akhir zaman. Paulus itu Rasul Paulus. Tapi di sisi lain dia juga nanti kebenarannya dia bawa ke Roma akan diserongkan. Itu Paulus dia sudah tahu. Rasul Paulus dia sudah tahu. Saudara-saudari sekalian. Jadi hari ini tanggal 12 ini Desember ini Tuhan mau hapus hari ini dan tadi Tuhan sudah hapus toh. Natalan dan bintang Apentus dihapuskan dari muka bumi. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi Natalan dan tidak ada lagi bintang Apentus yang mempengaruhi semua orang. Itu tadi waktu berdoa roh itu bagaimana tadi bintang itu dia jatuh ke tadi. Haleluya. Jadi kenapa sekarang Roma sensus dengan dia sensus penduduknya semua harus kembali ke kampung masing-masing dan Roma sampai hari ini pengaruh Roma itu PBB masih takut kepada Roma dan sampai sekarang ini gara-gara ini saja itu untuk menguasai itu contohnya begini. Waktu Perang Dunia Pertama itu ini Romawi dengan Eropa dong gabung. Dong sama-sama dong gabung. Untuk kasih habis orang Yahudi dalam Perang Dunia. Itu 6 juta orang Yahudi habis. Dong bilang begini. Kami punya pura-pura dong bilang begini. Kami punya juru selamat itu. Kita orang Kristen punya juru selamat itu. Orang Yahudi bunuh orang jadi. Jadi dari Spanyol itu. Dari Spanyol. Di Spanyol itu apa? Alkitab benar dong bawa lari dari Papua yang dong pergi sembunyikan di Spanyol di bawah Laut Hijau. Baru Inggris dia Ratu Inggris itu dia bikin dia punya ininya. Lalu bagaimana orang Yahudi harus dihabiskan karena kalau orang Yahudi hidup di muka bumi itu nanti mereka kuasai dunia orang Yahudi ini. Jadi sudah dari Spanyol Martin Luther ini dia gerakan dengan Roma dong gerakan untuk bagaimana orang Yahudi dihabiskan. Perang Dunia Pertama pecah. Hampir 6 juta orang Yahudi habis dalam peperangan ini. Gak hanya gara-gara dong bilang orang Yahudi yang bunuh ini kami punya juru selamat orang Kristen. Padahal di balik itu mereka mau ganti orang Yahudi dihabiskan sebab dong sudah tahu raja orang Yahudi dong sudah tahu cerita itu dong sudah tahu.
Nah, seperti itu sehingga orang Nabi itu orang Yahudi habis. Mereka melahirkan juru selamat, tapi mereka kasih habis orang Yahudi. Habis karena itu karena apa? Mereka mau serongkan. Kalau tidak mereka tidak diserongkan, don't tahu semua sejarah itu. Don't tahu, dan orang Yahudi kalau tahu nanti kuasai bumi. Dalam rangka menguasai ekonomi bumi, perang dunia masuk, dan sekarang Eropa mulai mau dirikan 10 negara dan dia punya mata uang jurenya. Itu. Yang kedua itu, dong masukkan dong punya dewa-dewa dalam. Kita kira misionaris-misionaris datang dari Eropa di sana itu dong mata alam kuat, dong punya mata-mata alam. Kita kira dong bawa rohani. Tidak, dong kira dong bawa ini, tidak. Itu mereka bawa itu. Dong punya dewa-dewa dari Eropa. Dong bawa dewa-dewa dari Roma. Masuk. Nah, masuk terjadi sehingga apa? Kontaminasi, air pahit yang masuk bikin kacau bangsa-bangsa. Semua daerah-daerah kali yang lemah itu bangsa-bangsa mereka menguasanya. Mereka menguasanya. Jadi dalam rangka apa? Menguasai. Mereka punya dewa-dewa dan sebaik supaya dong kuasai bangsa-bangsa dan supaya kekayaan dong bawa, ekonomi dong bawa. Kebenaran diserongkan. Jadi orang Yahudi itu habis semua. Dong bilang Martin Luther boleh, dia protes Katolik Dora. Padahal ini sama-sama dong bunuh orang Yahudi. Habis. Nah, dalam rangka apa? Mereka mau naikkan dong punya dewa-dewa. Dewa Pentus dari Roma punya, dari Eropa punya, dari Amerika punya. Nah sekarang kenapa? Tuayan dan pada murka Tuhan sedang terjadi hari ini. Apa yang terjadi? Mulai dari corona, mulai terjadi. Besok nanti sebentar ini, setelah ini kita pulang. Ini nanti apa yang akan terjadi? 2024 tidak tahu. Hukum-hukum akan jatuh dari barat sana, dari timur tengah. Ini perang sudah mulai masuk di sana. Perang dunia akan masuk. Ini hukuman-hukuman di akhir zaman. Haleluya. Dan nanti Tuhan akan turunkan. Jadi hari ini bagi kita adalah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah hapus itu ya. Natalan dan Tuhan sudah hapus ini. Nanti banyak orang akan mengerti perkara ini. Banyak orang. Karena apa? Sekarang orang di akhir zaman itu semakin jadi orang semakin pintar. Mereka ikuti channel ini. Mereka akan ikuti apa yang Tuhan sedang bangun ini. Nanti banyak orang akan kita bikin Natalan, bikin habis uang, bikin habis ini baru hasilnya sia-sia. Ini Roma dong tipu kita, Eropa. Kenapa Roma tipu? Itu sudah supaya orang semua menyembah ke Roma, supaya orang menyembah ke Eropa, orang semua menyembah ke Amerika. Ini karena penyembahan. Itu makanya orang di Timur Tengah itu dong saling tahu. Maka ini Arab lagi dong bikin dong punya dewa agama. Baru ini lagi siapa ini? Cina lagi dong bikin, dong punya. India dong bikin lagi dong punya. Dong masing-masing mulai menyembah. Kebenaran mulai disorongkan ketika Yohanes tampil. Haleluya. Karena di sana sudah baku tahu dalam mata alam. Kita mau menyembah dewa Roma, bagaimana dong pakai mata alam? Dong sudah lihat dong setan dong baku tahu. Roma dia pakai dia punya. Ini siapa mau menyembah dia? Orang di India dong tahu, kita bikin itu dewa lagi. Dong jadikan agama. Di Cina lagi begitu. Amerika begitu, namanya agama bangsa-bangsa yang mereka serongkan. Pencipta langit dan bumi dan Yesua sebagai raja orang Yahudi mereka ganti dengan mereka punya makhluk-makhluk dewa-dewa dan sembah-sembah. Ini yang membuat sampai bangsa-bangsa ada di bawah penjajahan agama, politik dan juga ini ekonomi dunia. Dalam rangka ini sudah untuk kepelan perut. Itu makanya malaikat Tuhan tuh tempelengin Herodes dan Herodes mati tempat. Dan pada akhir zaman ini Bapak tadi lihat dalam kita berdoa itu upacara-upacara Natal yang sekarang itu sangat najis sekali. Dia dapat Tuhan tuh rasa pahit sekali. Apentus, hampir semua kena air itu. Air itu apa? Air itu pengaruh besar, pengaruh pengajaran. Air mimik yang keluar dari pengajaran seorang Raja Apentus ini. Dia keluarkan tuh bagaimana semua orang dia semua supaya menyembah dia, rupanya menyembah ajarannya dengan Klaus kah, Santa Claus kah apa. Tadi kan lihat arwah-arwah tuh Santa itu untuk arwah orang mati laki-laki. Kalau Santa, kalau Santos itu untuk arwah orang mati perempuan. Itu Romawi punya ajaran supaya ada hubungan dengan kargo. Kargo itu ajaran-ajaran dari Eropa yang berhubungan dengan alam dan kekayaan alam yang dari setan pun supaya orang makan supaya mati kencana. Hampir orang Papua sudah kontaminasi dengan hal ini. Hubungan dengan nanti kamu isi derma, kamu taruh uang, logam dan lain-lain. Itu semua ajaran. Orang bilang itu sembah pue dia. Itu bukan ajaran orang men, tapi itu Eropa punya, itu Roma punya. Karena apa? Pastor-pastor dulu, pendeta-pendeta dulu, misioner dong masuk itu pastor-pastor ini antropolog kargo yang dong sudah berjalan dengan mereka masuk ke kuburan, dong buka kuburan, dong bisa pergi ambil pabrik makanan dan lain-lain. Ya, itu suatu
apa pembodohan yang dilakukan oleh para misionaris terlebih dahulu. Nah, itu yang buat sampai kenapa sekarang orang Mei itu sekarang bilang menyembah ke alam ini itu. Ini kan karena ini ajaran ini sudah. Apentus ini. Apentus ini. Ini bikin sampai apa? Kita lihat kita di Papua orang tidak ada. Dong bilang hari ini DPTDI sekian, macam 7.000 berapa 77.000. Dong bilang itu di sana begini. Tidak ada orang Papua itu tidak ada, sudah habis. Karena pengaruh ini sudah penyembah berhala terhadap alam terlalu banyak. Sehingga waktu kita berdoa di atas di Ponto kemarin itu, Tuhan bilang, kamu berdoa itu perempuan-perempuan alam yang menyesatkan banyak orang mati kiri kanan. Nah, itu. Jadi nanti di Desember ini berapa yang nanti tumbalik kita belum tahu. Biasanya menjelang Desember itu banyak orang mati kiri kanan. Itu karena apa? Ini pelanggaran terjadi dalam 10 perintah Yahweh yang Bapak di surga rasa yang berat. Yang pertama yang Tuhan tulis dalam hukum supaya hukum 10 perintah semua orang jauh di taat itu penyembah berhala. Penyembah berhala itu Tuhan sangat marah di surga. Sangat baik. Yang menggoncang Bapa di surga dan membuat marah. Nah ini Desember ini orang bikin penyembahan berhala cukup berat, saudara-saudari. Jadi hal ini yang hari ini yang Tuhan kerjakan. Ini kita berdoa minta ampun sekali lagi supaya kita tutup kegiatan yang untuk tahun ini punya untuk dari tanggal 1 sampai dengan 12 Desember kita tutup hari ini. Saya rasa seperti itu. Ada mungkin dari mereka ada. Tidak ada. Kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, ini kami sudah Bapak sudah memberitahukan kami rahasia-rahasia yang kau bukakan supaya kami sadar dan semua orang mendengar menjadi sadar bahwa penyembahan berhala terhadap roh bintang Apentus sudah terjadi. Tapi hari ini bintang Apentus dengan dia punya rohnya dan dia punya kekuasaan dan pengaruhnya sudah dibakar, sudah dimusnahkan semua. Pedang Tuhan sudah membela-bela binatang-binatang yang dipersembahkan semua sudah dibakar tadi Bapak. Dan hari ini juga sudah dihapus di dalam roh itu Natalan sudah dihapus dan bintang Apentus sudah dihapuskan. Haleluya dari muka bumi. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu Bapa dalam nama Bapa Takarabas Korparadis. Ada yang harus kami kerjakan, mari Roh Kudus bekerja beracara di tengah kami. Haleluya sebelum kami tutup Bapa dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Haleluya. Jadi kuduslah kamu, penebusmu hidup. Maka dia akan menebus semua. Penebusmu hidup, maka dia akan menebus kamu semua. Itu awal tanggal 1 dan sekarang tadi setelah kita berdoa ini semua, suara Tuhan itu datang. Penebus kita siapa? Hidup. Yesua yang telah mati bangkit telah hidup. Maka sudah penebusan semua sudah selesai. Haleluya. Sehingga terakhir Tuhan bilang itu apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi segi-segi ini juga tuh perhatikan tuh harus dikuduskan. Sehingga tidak ada lagi noda, dosa, apa semua. Kalau karena orang sudah jama kalau macam-macam begitu, pacar itu diadakan itu kudus. Nah begitu kita berdoa begitu sudah kudus, sudah tebus semua, sudah selesai. Haleluya. Kita menutup kita punya kegiatan hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap muliakan namamu. Terima kasih karena dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 kami sudah akhiri Bapak. 12 ini kami tutup dengan Kau telah menebus semuanya yang Bapak suruh untuk kerjakan di tanggal 1-12 sudah selesai. Haleluya. Dengan demikian Bapak, bukan saja kami tapi kami hanya mewakili bangsa-bangsa untuk menyelesaikan dosa bangsa-bangsa dari wilayah. Kami perwakilan datang dari wilayah 66, wilayah Sorong, wilayah 88, Kaimana dan wilayah Bapak 99 itu Nabi Remor dan wilayah 77 dari Jayapura. Kami dari tempat Lembah Sapat. Haleluya untuk penyelesaian dosa bangsa-bangsa dalam proses penghakiman 1x7 masa. Bagian untuk tahun ini punya sudah selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menebus semuanya, Engkau telah membersihkan dalam dimensi rohani, dan itu sudah selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Akhirnya kami naikkan ucapan syukur nyanyian syukur Bapak dalam penegakan hukum-hukum Yahweh, hukum Yesus dan hukum Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang mengaturnya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami melaporkan kembali bahwa hari ini telah berakhir Bapak dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Apa Bapak suruh kerja dari tanggal 1 sampai 12. Terima kasih dan hari ini juga kami akan kembalikan punya tempat kami masing-masing di wilayah kami masing-masing dengan program baru. Haleluya.
Di dalam nama Tuhan Yesus masih ada program yang Kau berikan kepada kami adalah haleluya. Ya, yang Kau berikan kepada kami adalah terus lanjutkan berdoa 66 anggota tubuh manusia. Jadi Bapak memberitahukan kami terus, kami akan bekerja kembali kampung ke masing-masing untuk terus berdoa menyelidiki 66 anggota tubuh manusia untuk menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Dalam tanggal kemarin 11 Engkau sudah wisudai kami, dan kami sudah wisuda di dalam roh karena sudah melalui penghakiman dan sudah melalui ujian-ujian, dan Engkau telah wisuda kami Bapak, dalam nama Bapak Takranos Koprades. Terima kasih. Di tahun 2024 dan apa yang Bapak kerjakan, kami tidak tahu, semua itu diatur oleh Bapak. Kami hanya kerjakan bagian-bagian dari 66 anggota tubuh. Terus semakin kami berdoa mengenapi firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, ayat yang ke-23, bahwa hendaklah rohmu dan jiwamu dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dapat catatan noda sampai kedatangan Kristus Masih Adonai dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.